Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani, kelas 3B dari Universitas Tulang Bawang Lampung. Di sini saya akan apa itu identifikasi kation golongan 1. Analisis kation merupakan analisa yang bertujuan untuk menganalisa adanya kation dalam sampel. Umumnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara pemusnahan dan identifikasi pemisahan. Dilakukan dengan cara pelepasan suatu bahan dari larutannya. Larutan yang sebagian besar berisi kation diendapkan, kemudian kembali membentuk kation baru. Pada percobaan pertama, yaitu sampel garam. Garam nitrat ditambah larutan NaCl larut disterilfugasikan yang menghasilkan endapan 1 dan filtrat 13. Golongan kation memiliki ciri khas, yaitu golongan pertama membentuk endapan dengan asam klorida encer. Ion-ion yang termasuk dalam golongan ini adalah timbal, raksa, dan perak. Golongan kedua yaitu membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Ion-ion yang termasuk dalam golongan ini adalah merkurium 2, tembaga, kadmium, bismut, stibium, dan timah. Golongan ketiga membentuk endapan dengan amonium sulfat dalam suasana netral. Kation golongan ini antara lain nikel, besi, kromium, aluminium, seng, mangan, dan kobalt. Golongan 4 membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Golongan 5 disebut juga dengan golongan sisa karena tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya. Ion kation yang termasuk dalam golongan ini antara lain magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Alat-alat dan bahan. Yang pertama yaitu rak tabung reaksi, pipet tetes, 10 buah tabung reaksi untuk masing-masing orang, penangas air, kain lap, kertas label, dan sikat tabung reaktan. Untuk bahan kimianya itu kita memakai sampel kation Pb2+, Hg2+, dan Ag+. Reagen yang diperlukan sudah tersedia, lalu gunakan reagen seperlunya. Pemisahan kation golongan 1. Dalam analisa kualitatif, kation dapat digolongkan ke dalam 5, yaitu yang tadi. Lalu, hal ini berdasarkan pada sifat kation terhadap reaksi tertentu. Penggolongannya didasarkan apakah suatu kation bereaksi membentuk suatu endapan atau tidak. Kation yang bereaksi dengan asam klorida membentuk endapan, yaitu garam klorida, yang merupakan kation golongan 1, endapan yang berbentuk antara lain PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl. Pemisahan anggota kation golongan 1 dapat dilakukan dengan cara memisahkan terlebih dahulu PbCl2 dengan endapan AgCl dan PbCl2. Endapan PbCl2 larut dalam air panas dan membentuk kristal seperti jarum setelah dingin. Sedangkan AgCl2 dan Hg2Cl2 itu tidak larut dalam air panas. Yang kedua adalah uji identifikasi kation golongan 1. Yang pertama, uji Pb2+. Tujuan disentrifugasi pada uji ini yaitu agar filtrat yang dipergunakan adalah Pb2+, dapat bereaksi secara sempurna dengan reaksi-reaksi yang telah ditentukan. Jika filtrat merespon senyawa reaksi, maka di dalam filtrat terkandung Pb2+. Yang kedua adalah uji Ag+, di mana kation filtrat yang mengandung Ag direaksikan dengan reaksi HNO3 encer, HBr, dan menghasilkan suatu senyawa dengan ciri-ciri AgCl berwarna putih. Kl, Ki membentuk endapan berwarna kuning muda. Ag atau AgBr endapan berwarna putih, maka dapat dikatakan bahwa sulfat benar-benar mengandung Ag+. Pada kesimpulan ini, saya menyimpulkan bahwa analisa kation memerlukan pendekatan yang sistematis, dilakukan dengan dua cara, yaitu pemisahan, dan yang kedua adalah identifikasi dalam sampel percobaan garam-garam nitrat, yang ditambahkan NaCl menghasilkan endapan 1 yang merupakan kation golongan 1, yaitu Pb2+, dan Ag+. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.